Baju itu tampak berkilauan di bawah cahaya purnama. "Siapa lagi kau ini? Aku mau pulang," kata Andi. "Ayah bilang kau akan kembali ke sini. Aku disuruh ayah untuk menjemputmu, Andi," kata gadis itu. Gadis itu menarik tangan Andi dan tangannya terasa sangat dingin. "Kau anak bapak tadi?" "Benar. Ayah sudah memperingatkanmu agar tak pergi, tapi kau memaksa. Makanya ayah memberimu kayu itu," kata gadis itu. "Sekarang ikutlah denganku," katanya lagi. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menarik Andi. Andi mundur beberapa langkah ke belakang, tawa riuh terdengar, aura panas menyergap. Leher Andi dicengkram oleh sosok berbaju hitam tadi. Gadis berbaju biru itu kaget. Andi merasakan panas menjalar di tubuhnya. Andi meraih kayu tadi dan menancapkan ke perut sosok hitam itu. Sosok itu lenyap bagai bayangan. Andi terjerembab. "Ikutlah denganku biar kuobati lukamu," kata gadis itu melihat bekas luka bakar di leher Andi. Andi berusaha bangkit dan berjalan dengan dipapah gadis itu. Aromanya begitu harum dan tubuhnya begitu sejuk. Andi tak dapat memandang wajah gadis itu dengan jelas, tapi aroma itu sungguh membuat jantungnya berdegup kencang. "Dari mana kau tahu namaku?" tanya Andi. "Tak perlu banyak bertanya, Bang. Nanti Bang Andi juga akan mengerti," kata gadis itu. Andi dan gadis itu tiba di tempat tadi Andi meninggalkan bapak yang membawanya. Dari seberang sungai seorang bapak terlihat mengayuh perahu. Kabut mengambang di atas sungai yang tenang. Andi mendengar jelas suara air yang dihantam kayu, dan Andi mengikuti gadis itu turun ke perahu. Bapak pengemudi perahu tidak berbicara, ia hanya memutar haluan dan membawa Andi menyeberang dengan gadis itu. "Kalau boleh tahu tempat apa ini?" tanya Andi. "Ini adalah kota kami. Hanya orang-orang terpilih yang dapat datang kemari." "Kau beruntung, Bang Andi," kata gadis itu. "Lalu yang tadi itu siapa?" "Itu biar ayah yang cerita. Tugasku hanya menjemputmu, Bang," kata gadis itu. "Dan sekali lagi, Bang, kau tak perlu banyak tanya. Cukup ikut saja," tambahnya. Lalu Andi hanya terdiam. Kemudian Andi diajak berjalan melalui lorong kota. Orang-orang masih ramai duduk di kafe-kafe tepi jalan. Andi melihat berbagai kendaraan yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Gadis itu menarik tangan Andi. Kemudian orang-orang di sekitar situ hanya menatap Andi dengan tatapan yang aneh. Seperti manusia yang tidak seperti pada umumnya di kota mereka. Lalu setelah sekian lama berjalan, mereka sampai di depan sebuah kios. Bapak-bapak tadi sedang memoles sebuah batu dengan sebuah kain. "Saya tahu kamu pasti akan datang," kata Pak Tua itu. "Antarkan dia untuk istirahat," kata Pak Tua itu pada anaknya. Lalu gadis itu membawa Andi ke kamar di lantai 2. Berbeda dengan gedung-gedung di sekitar, bangunan itu terbuat dari kayu. Lantainya berderit kalau kita berjalan dengan cepat. Gadis itu tersenyum dan meninggalkan Andi di kamar sendirian. Karena terlalu lelah, Andi langsung tertidur. Matanya memang sudah sangat mengantuk. Lalu esoknya, ketika matahari sudah tinggi, ketika Andi terbangun, di luar ramai orang berlalu lalang. Di sampingnya sudah disediakan semacam roti dan secangkir minuman beraroma jahe. Andi hendak memakannya hingga tiba-tiba seorang mengetuk jendela kamar itu. "Jangan minum," kata bocah lelaki di depan jendela. "Kenapa?" tanya Andi masih separuh kaget. "Nanti ku jelaskan. Temui aku di tepi sungai," kata bocah itu lalu melompat ke bangunan sebelah. "Kau jangan berlama-lama di sini," serunya. Andi pun kemudian turun ke lantai bawah dan melihat gadis itu sedang bersama ayahnya. Ternyata bagian bawah tempat itu seperti sebuah toko. Orang-orang membeli barang-barang aneh dari bapak tua tadi. "Sudah bangun kau rupanya, sudah makan?" tanya gadis itu. "Sudah," kata Andi.
Roti yang dihidangkannya tadi kini ada di dalam sakunya, sedangkan minumannya ia tuang tadi di jendela. Bagus kalau gitu. Kau mau jalan-jalan? Tanya gadis. Iya, mau melihat sekitar sebentar. Kalau begitu tunggu aku sebentar, kata si gadis. Ketika si gadis masuk ke dalam, Andi keluar begitu saja. Orang-orang ramai berlalu lalang. Di siang hari ia dapat melihat semuanya dengan jelas. Langit biru, gedung-gedung tinggi, orang-orang yang pendek, dan juga kendaraan yang berlalu lalang. Semua terlihat berbeda, rasanya asing. Tapi yang dipikirkan Andi sekarang adalah cara untuk pulang. Tapi ia perlu bertemu dengan bocah tadi, maka ia berjalan ke arah sungai. Orang-orang masih memperhatikannya dengan tatapan yang aneh. Kemudian Andi sampai di tepi sungai. Dengan keramaian di kota, sungai itu tampak lengang. Hanya ada satu pak tua pengemudi perahu yang bersandar di dermaga. Lalu dari pohon terdengar suara seperti bisikan. Andi menoleh, dan ternyata itu adalah bocah yang tadi pagi. Kemudian Andi mendekat. Bocah itu tiba-tiba menarik tangan Andi ke sisi rimbunan pohon. Kau harus pulang, kata bocah itu. Kenapa? Kau bukan dari sini kan? Iya, betul. Kau harus pulang, jangan sampai kau terjebak seperti aku. Kau bisa harus merayu mereka untuk mengembalikanmu, kata bocah itu. Siapa namamu? Tanya Andi. Aku Fatih. Aku Andi. Andi mencoba memperkenalkan dirinya. Dari seragammu, sepertinya kau seorang polisi, kata Fatih. Iya, aku polisi memang. Ah, para polisi pasti sedang mencariku, kata si Fatih. Mencarimu? Andi bertanya-tanya dengan heran. Dan ternyata Fatih adalah seorang anak berusia sekitar 15 tahun yang hilang pada tahun 1990 setelah izin ke orang tuanya pergi bersama teman-temannya. Mereka menampung pick up ke kota, namun di perjalanan mobil mereka amblas oleh jalan yang becek. Saat menunggu mobil bisa jalan lagi, satu di antara mereka hilang, dan orang itu adalah Fatih. Jadi kamu kemari tahun 1990? Iya, memangnya kenapa? Hei, ini sudah tahun 2010, kata Andi. Hah? Bagaimana mungkin? Aku baru 1 tahunan di sini. Tapi kau memang tak nampak menua. Tempat apa ini sebenarnya? Tanya Andi penasaran. Kota ini sama seperti kota di manusia biasa. Di sini ada orang baik, ada pula orang yang jahat. Ada banyak manusia dari luar seperti kita. Lalu di mana mereka? Tanya Andi. Kau ingat minuman itu? Iya, itu akan menghapus memori dunia kita. Jadi mereka lupa? Benar. Lalu kau bagaimana? Sama sepertimu, aku tidak meminumnya. Kemudian Andi semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua ini terlihat mustahil. Kenapa ketika tahu kamu tidak segera pulang? Tanya Andi. Lalu Fatih menunjuk pengemudi perahu tadi dan berkata dia tidak akan mengantarkan kita kalau tak ada yang mendampingi. Jadi maksudnya yang mendampingi adalah manusia yang dari kota goib itu. Lalu Andi bercerita soal sosok berbaju hitam yang ditemuinya. Ah, kau terjebak Bang Andi. Andai kau lewati jebakan itu, kau pasti akan pulang. Itu cara mereka supaya kau kembali, kata si Fatih menjelaskan. Kenapa mereka mengambil kita? Tanya Andi masih penasaran. Ada yang dijadikan semacam pembantu, ada yang dinikahi. Dinikahi? Kata Andi. Iya, sebagian besar perempuan. Kalau lelaki sepertiku, kami dipekerjakan di toko dan tempat makan. Jadi kenapa aku dipanggil ke sini? Mungkin kau disuruh menjaga toko barang sakti itu, Bang. Barang sakti? Tanya Andi penasaran lagi. Iya, pemilik toko itu adalah orang sakti. Lalu tak lama setelah itu, si gadis berlari ke dermaga. Lalu Fatih menyadari hal itu dan dia berkata, "Hei, dia datang, temui dia. Bersikaplah seolah-olah kau mulai lupa dunia kita," kata Fatih. Andi pun berjalan ke dermaga. "Dari mana saja Bang Andi?" tanya gadis itu.
menikmati kota ini, sepertinya aku mulai betah, kata Fatih menjawab seadanya. Lalu si gadis tersenyum. Kau tahu bang, aku sering melihat abang melalui jalan sekitar sini bersama teman-teman abang. Teman yang mana, kataku, kata Andi. Andi pura-pura lupa. Maaf, ingatan saya salah bang, abang lupakan saja, kata gadis itu. Gadis itu kemudian mengajak Andi keliling kota. Malam itu Fatih menemui Andi di kamarnya. Sederhana saja bang alasannya, gadis itu sepertinya menyukaimu bang, kata Fatih. Jadi kau manfaatkan saja bang, bikin dia mau mengantarmu ke seberang. Dan kemudian mereka mulai merencanakan sesuatu. Jadi rencananya Andi akan merayu gadis itu untuk mengantarkannya ke seberang. Saat sampai di seberang ia akan berusaha kabur. Simpel tapi sulit. Jadi beberapa hari Andi berusaha membaur, berusaha menjadi akrab dengan si gadis itu. Makin jelas kalau gadis itu ingin menikah dengan Andi. Di hari keempat, saat mereka berdua bercakap, Andi menyampaikan keinginannya. Aku dengar ada dunia di luar sana, kata Andi. Dengar dari mana? Orang-orang membicarakannya. Benar, tapi dunia itu berbahaya bang. Aku ingin melihatnya, kata Andi. Kamu tahu kenapa bapak pengemudi perahu itu tak mau mengantarku menyeberang? Tanya Andi. Benarkah? Iya, katanya aku bukan penduduk sini. Aku tak boleh menyeberang. Boleh aku bertanya? Apa bang? Benarkah desas-desus kalau aku ini berasal dari dunia luar? Bohong itu bang. Abang mungkin lupa apa yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Tapi abang pasti dapat merasakan kalau perasaan kita itu dekat bang, kata gadis itu sambil merangkul lengan Andi. Lalu Andi hanya mendengus dan menjawab, iya aku dapat merasakan kalau kita ini saling cinta. Aku percaya, kata Andi. Tapi maukah kamu menemaniku ke seberang sana? Aku ingin mengintip ke dunia itu, tanya Andi. Ayah pasti akan marah bang. Jangan beritahu dia, kita berdua saja, kata Andi, menggenggam tangan si gadis. Maka malam itu Andi dan si gadis diam-diam keluar rumah. Langit begitu cerah oleh bulan purnama. Mereka berjalan bergandengan ke dermaga. Ini akan menjadi pengalaman paling hebat kita. Aku tak sabar, kata Andi. Si gadis tampak senang dan riang, berbunga-bunga hatinya. Saat mereka naik ke perahu, ada seseorang berjubah hitam duduk di tengah perahu. Pak tua pengemudi seperti biasa tak bersuara. Mau menyeberang juga? Tanya gadis itu. Orang berjubah hitam itu hanya mengangguk. Kenapa tidak jalan duluan? Orang itu tak menjawab. Sudahlah, tak apa kita berbagi perahu, kata Andi. Gadis itu terdiam lalu memberi tanda agar perahu jalan. Pengemudi perahu mulai mengayuh. Jadi menurut Andi, pengemudi perahu itu kayak robot aja kerjanya. Kalau ada yang naik terus ngasih kode, dia jalan. Tapi kalau manusia biasa, dia nggak akan jalan, nggak ngusir juga. Ya udah diam gitu aja. Perahu merapat ke seberang. Andi semakin dekat dengan kebebasan. Sekonyong-konyong, Andi dan orang yang tadi di tengah itu melompat dan berlari. Dan ternyata orang itu adalah Fatih. Ia sudah lama menunggu momen ini. Si gadis kaget. Bang, abang mau kemana? Aku mau pulang, kata Andi bersemangat. Gadis itu sadar, ia sudah dikibuli. Fatih dan Andi terus berlari meninggalkan tempat itu. Jalanan becek, pohon lebat di kanan dan kiri. Sekelebat manusia pendek berlari di antara pepohonan. Ini lagi, kata Andi, mendengus kesal. Dari belakang gadis itu seperti melayang hendak menerkam Andi. Fatih pontang-panting melarikan diri dari orang-orang pendek. Lalu tubuh Andi seperti membeku dan sekian detik kemudian leher Andi telah dicekik oleh si gadis. Abang mau kemana? Tanya si gadis itu. Aku mau pulang, aku mau kembali ke duniaku. Tapi aku sayang ke abang, bukan urusanku, kalian telah menculikku. Aku hanya memanggil dan kau ikut bang. Apapun alasannya aku tak mau di sini, kata Andi menahan sakit. Andi dalam kondisi kritis, namun Fatih tampak tak dikejar.
Incaran mereka adalah Andi. "Lari, duluan lari," kata Andi melihat Fatih terbebas. "Aku menyusul," kata Andi. Maka Fatih berlari duluan meninggalkan Andi. Andi tak tahu bagaimana pergi dari sana hingga tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Andi, lewat sini," kata suara itu. Andi berusaha melepaskan diri lalu berlari ke arah sumber suara. Ia tak menoleh ke belakang. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan kemudian ia sampai di sana di tepi jalan dan sebuah mobil terparkir di sana. "Andi, kenapa kamu sampai tersesat sejauh ini?" tanya Surya melihat Andi datang dengan terengah-engah. "Hei, sialan kau Sur, kau tinggalkan aku sendiri." Kau tuh yang bilang mau kencing tapi menghilang," dengus si Suryo kesal. "Berapa lama kau mencariku Sur? Berapa lama kau tanya? 1/2 jam aku menunggumu di sana. Untung ada seorang bapak menyuruhku ke sini. Katanya aku akan datang." Andi melihat handphonenya dan ternyata tanggal dan jam saat ia menghilang itu sama, mirip. Ajaib. Lalu ia penasaran siapa bapak itu. "Iya, namanya Pak Fatih, katanya warga sekitar sini," kata Suryo. Andi tersentak. Andi menyadari suatu hal. Itu Fatih yang kabur duluan. Tapi kenapa dia menjadi tua? Apakah Fatih sama seperti Andi kembali ke waktu ia menghilang? Lalu kemudian Andi menceritakan cerita itu ke Suryo. Tapi Suryo hanya tertawa. Dibilangnya Andi mengada-ngada atau efek tuak yang mereka minum tadi siang di rumah warga. Sekian ceritanya, dan kalau menurut saya cerita ini adalah cerita bukan cerita horor ya. Ini cerita yang ada kaitannya dengan dunia paralel. Jadi dunia yang berbeda dengan dunia kita, dan mereka itu sebenarnya masih manusia-manusia biasa, hanya saja peradabannya lebih maju dari kehidupan kita yang ada saat ini. Jadi kalian boleh menyimpulkan kisah ini seperti apa. Seperti yang diceritakan, katanya ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang polisi muda di Kalimantan. Oke, terima kasih. Semoga kamu terhibur. Selamat malam dan selamat istirahat.